Berbicara soal alutsista, Iya, soal personil dan sebagainya, kabar terbaru yang di tahun ini yang saya dapatkan, Global Firepower ini kembali merilis data nih, iya, Pak Frega, bahwa militer di Indonesia itu rankingnya peringkat 13 dunia dan nomor 1 di ASEAN. ASEAN. 13 di dunia ini ketika saya coba cek, ini ngalahin siapa sih gitu kan? Loh, kita di atasnya Israel, padahal Israel punya Iron Dome dan lain sebagainya. Wah, hebat juga berarti Indonesia. Tanggapan dari Kemhan seperti apa? Ya tentunya kita bersyukur ya kalau dilihat dari negara lain kita masuk di peringkat 13, 13, betul. dan bahkan di ASEAN nomor 1. Exactly. Namun tentunya kita juga tidak berbesar hati kemudian santai-santai saja karena bicara tadi ya sekarang dunia terus berevolusi, Betul. kemudian taktik, doktrin itu juga berkembang. Teknologi-teknologi yang ada itu terus berkembang. Tentunya Indonesia juga terus menyikapi perubahan yang sangat adaptif. Modernisasi, apalagi bicara modernisasi ya Mas Reno. Ya, ya. Kita beli alutsista itu nggak seperti kalau misalnya mampir ke warung, ke toko, punya uang Terus di kita dompet, beli, mau borong minumannya, mau borong rotinya, bisa saat itu juga dibawa pulang. Nah, bicara belanja alutsista itu prosesnya lama, bisa 5 tahun, 10 tahun. Selama itu Pak Frega? Ya, dan bahkan proyek-proyek strategis seperti Itu maksudnya saya berbicara alutsista itu kayak misalkan satu unit kapal. satu kapal, satu pesawat, produksinya lama. Jadi itu yang memang publik kadang melihat produksi alutsista itu sama seperti beli barang di toko atau di warung. Padahal untuk satu platform aja itu prosesnya butuh tahunan. Dan bisa Apa yang bikin dibayangkan. lama, Pak? Karena kan mereka detailnya banyak ya. Ketika bicara kapal, bicara pesawat, resiko mereka bukan hanya seperti kapal komersil. Tapi ada instrumen-instrumen senjata, sensor sistem, radarnya, kemudian combat untuk kontrolnya, command controlnya, sistem kendalinya, sehingga lebih kompleks dibandingkan kapal komersil atau pesawat komersil. Saya baru tahu nih kayak gini nih. Nah, makanya bisa dibayangkan ketika satu produksi alat alutsista saja lama, ditambah ketika kita antri. Mau beli pesawat, mau beli kapal selam, kita masuk di antrian keberapa? Makin lama itu lagi. tambah lagi. Nah, ini yang memang harus diedukasi masyarakat sehingga paham ketika pengadaan alutsista itu tidak seperti belanja di toko ataupun di warung. Nah, diplomasi pertahanan itu adalah salah satu kunci bagaimana ya tadi kita melakukan pendekatan, apalagi Pak Presiden Prabowo memang kan punya kemampuan diplomasi yang sangat unggul dan juga di-respect ya oleh pemimpin-pemimpin dunia seperti kemarin di Prancis sebagai tamu kehormatan diundang oleh Presiden Macron. Hasil D. Ya, dan bahkan dengan pemimpin dunia lainnya, beliau bahkan langsung juga dengan Presiden Trump, Presiden Putin. Ini menjadi keunggulan sebenarnya. Apalagi semenjak beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan, itu diplomasi pertahanan kita dimultiplikasi dengan banyak negara. Tujuannya apa? Untuk membantu kita, untuk profesionalisme kita butuh benchmarking. Karena kan kita tidak terlibat dalam perang. Kita berupaya untuk membatasi untuk tidak terlibat dalam perang. Perang adalah sebagai last resort. Apabila terpaksa kedaulatan kita terganggu, baru kita berperang. Nah, oleh karena itu kan kita harus belajar dari negara-negara yang memang punya pengalaman mereka perang dengan negara lain, sehingga kita belajar ada pertukaran, sharing of knowledge, kemudian teknologi-teknologi pertahanan itu tidak akan mungkin dicapai hanya kalau kita membeli, mereka akan ngasih, tapi harus ada diplomasi. Dan ini dilanjutkan juga oleh Pak Menhan Syafri Samsudin. Makanya kalau Mas Reno lihat beberapa publikasi, itu Pak Menhan juga berkunjung untuk menindaklanjuti arahan-arahan Presiden Prabowo. Sehingga nantinya bisa membangun postur pertahanan kita, bahkan salah satunya adalah kemandirian industri pertahanan. Karena industri pertahanan, ini kan tadi Mas Reno di awal bilang kan ya, banyak konflik. Nah, dampak konflik itu ternyata bukan hanya kepada negara yang bertikai, tapi kalau dilihat itu dampaknya luas. Contoh misalnya Rusia Ukraina, suplai gandum, kemudian suplai bahan baku. Walaupun di Eropa Timur, tapi dampaknya sampai juga ke Asia Tenggara. Nah, ini lebih parah lagi ketika menjadi perilaku yang diadopsi oleh banyak negara. Ini membuat negara-negara produsen pun juga berpikir dua kali. Misalnya salah satu negara di Eropa ya, dia produksi dalam 1 tahun ada 100 alutsista. Kalau dalam situasi damai dia menjual 80-nya, 20 untuk sendiri. Nah, begitu ada ancaman dekat dengan negaranya, otomatis skala prioritasnya dirubah. Dia hanya jual 50, 50-nya untuk negaranya sendiri. Atau bahkan mungkin lebih.
karena dia mengantisipasi kemungkinan terburuk tadi. Bisa dibayangkan, walaupun nanti kita punya uang, kita mau beli, tapi negara itu tidak menjual karena kebijakannya berubah. Apalagi kalau kita melihat beberapa negara maju sekarang kan defense spending-nya naik dari 2,5 sampai dengan 5%. Berarti ini sangat bertalian dengan pengadaan alutsista. Oleh karena itu kemandirian industri pertahanan itu juga terus dibangun oleh Pak Presiden Prabowo dan Pak Safri, Menhan Safri, dengan beberapa negara seperti Turki, kemudian ada Korea Selatan. Bagaimana kita untuk belajar membangun kemandirian walaupun memang tidak mungkin langsung 100%, langsung quantum leap, bisa langsung istilah di level puncak. Ya kita belajar bertahap, gradual, ada yang kita pelajari, dan tentunya ketika bicara ada diplomasi ini kan ada common mutual strategic interest negara kita dengan negara mitra. Dan ini sebenarnya menjadi keuntungan karena kita negara bebas aktif, kita bebas sebenarnya mau dekat ke A, B, C, atau sampai dengan Z, tinggal bagaimana kita memanfaatkan momentum itu sebagai sebuah kapital. Nah, dengan adanya visi dari pemerintah saat ini, kemudian juga beberapa langkah konkret yang sudah dilakukan sih, saya sih sangat optimis ya, dan ini tentunya juga masyarakat bisa melihat lah. Yang paling nyata kemarin pada saat kita hadir di Bastille Day, diundang secara khusus, bukan hanya guest of honor Bapak Presiden Prabowo, tapi juga ada kontingen Satgas Patriot 2 yang memang disiapkan oleh Pak Menhan Syafri Samsudin untuk menjadi representasi Indonesia. Itu sambutannya luar biasa di Prancis kemarin.